Pak Andre Rosiade menambah lagi 50 menjadi 250 armada ya kan untuk Pulang Basamo ini. Nah tapi saya dengar kabar katanya 2 jam habis kuota. 2 jam habis kuota. Nah semuanya itu orang pada ricuh. Kuotanya ini habisnya siapa yang pulang? Siapa yang pulang? Nah itu. Kami nggak dapat bagian, Pak. Baru 2 jam dibuka. Baru 2 jam. Bahasanya tuh full bucket semuanya. Iya. Artinya tuh mereka tidak, jangankan berharap untuk booking, untuk masuk dan login aja mereka pada nggak bisa. Seorang Andre Rosiade baik terhadap Depok, yang saya ingat khususnya pada Depok adalah Depok pada tahun depan, artinya pada tahun ini 2025 akan dapat alokasi bis sebanyak 25 bis atau naik 5 bis daripada tahun lalu. Sekarang saya tagih sama Pak Andre Rosiade, mana bis yang 25 yang Bapak janjikan untuk warga Depok. Saya pastikan hari ini tanggal 7 Maret 2025 semua panitia dari seluruh wilayah, baik dari Bekasi, panitia dari Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat, termasuk dari Depok, Tangerang Selatan, semuanya pada hari ini masih menjadi panitia. Kenapa? Karena belum ada yang namanya pembubaran panitia. Andre-nya mungkin penggagas dan dia mungkin benar melakukan, tapi dia tidak mengetahui di bawah ini melakukan apa kan gitu. Di sini sebenarnya secara keseluruhan, secara cover ataupun secara dalamnya, seorang Andre Rosiade sudah sangat benar. Sudah sangat is okay. Mereka bekerja, mereka memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Tapi bekerja itu kan tidak cukup mendorong dari awal. Mesti dari hulu ke hilir. Iya, dari hulu ke hilir. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Munifa dan di sebelah saya ada lagi Dazul yang kemarin fenomenal ya waktu pas pemilu. Sekarang ada lagi di berita. Dazul anggota IKM bukan? Anggota IKM. Anggota IKM. IKM itu ada di mana-mana. Ikatan Keluarga Minang satu, Iya. Induk Keluarga Minang satu, ikut-ikutan Keluarga Minang satu. Itu yang ikut-ikutan ya? Ikut-ikutan Keluarga Minang itu ya, IKM juga. Ini Dazul mau nanya nih masalah fenomenal Pulang Basamo ya kan. Jadi Pulang Basamo di tahun kemarin tuh kan atau 2024. 2024 itu kan 200 mobil ya. 200 mobil. Dan itu kebagian semua kan. Kebagian seluruhnya. Seluruhnya kebagian, nggak ada yang istilahnya orang ini mengeluh, wah kok kehabisan tiket, apalagi ada mahasiswa. Sekarang kabarnya nih, Pak Andre Rosiade menambah lagi 50 menjadi 250 armada ya kan untuk Pulang Basamo ini. Nah tapi saya dengar kabar katanya 2 jam habis kuota. 2 jam habis kuota. Nah semuanya itu orang pada ricuh. Kuotanya ini habisnya siapa yang pulang? Siapa yang pulang? Kebetulan tahun 2024 kemarin, Ambo sendiri sebagai panitia dari wilayah Depok. Terus dan alhamdulillahnya itu tahun kemarin tuh Depok itu dapat alokasi 20 unit mobil gratis tahun kemarin. Tahun ini seorang Andre Rosiade baik terhadap Depok, yang saya ingat khususnya pada Depok adalah Depok pada tahun depan, artinya pada tahun ini 2025 akan dapat alokasi bis sebanyak 25 bis atau naik 5 bis daripada tahun lalu. Sekarang saya tagih sama Pak Andre Rosiade, mana bis yang 25 yang Bapak janjikan untuk warga Depok atau untuk orang Minang di kota Depok. Ingat, pada tahun kemarin Bapak Andre Rosiade berjanji untuk Depok akan disiapkan 25 bis. Sekarang saya atau kami warga Depok menagih pada Bapak, siapkan bis sebanyak 25 agar warga Depok bisa pulang kampung sesuai janji Bapak. Jadi total berarti 19 bis ya, luar biasa deh. Insyaallah kalau 19 bis tahun Iko, mudah-mudahan tahun depan kita siapkan 25 bis. Itu kemana bisa kira-kira itu? Itu silahkan tanya langsung sama Pak Andre Rosiade. Gitu, atau kalau tahu IO-nya siapa, saya nggak tahu. Yang jelas IO dijual ke IO atau gimana? Maybe yes, maybe no. Gitu. Kalau Ambo ndak baru pulang jadi siswa Pak, sorry, Ambo punya toh. Ambo punya toh. Tapi banyak warga Depok yang berharap dan menunggu ini sampai 1 tahun lamanya. Betul. Seorang Andre Rosiade menyatakan di rumah makan Simpang Raya di daerah Benhil bahwasannya Pulang Basamo 2024 yang Kakak Patang sempurna.
dan nanti akan ada setelah Lebaran yang namanya pembubaran panitia. Saya pastikan hari ini tanggal 7 Maret 2025 semua panitia dari seluruh wilayah, baik dari Bekasi, panitia dari Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat, termasuk dari Depok, Tangerang Selatan, semuanya pada hari ini masih menjadi panitia. Kenapa? Karena belum ada yang namanya pembubaran panitia sampai hari ini. Berarti sampai hari ini itu kabarnya orang-orang itu masih ngumpul di Simpang Raya ya sampai hari ini. Harusnya Belum dibubar-bubarin ya. belum dibubar-bubarin gitu. Kacau ya. Kacau. Jadi kalau memang pada tahun 2025 ini seorang Andre Rosiade mempercayakan program Basamo, Pulang Basamo pada IO, harusnya panitia ini diurus dulu. Kemana diarahkan dan mau dibubarkan mau seperti apa. Jangan digantung. Ingat. Laporan-laporannya belum ada ya. Satu-satunya yang membuat laporan LPJ, laporan pertanggungjawaban, yaitu hanya dari Depok. Satu-satunya yang membuat LPJ, yaitu saya kirimkan langsung kepada Bapak Brady Timolvi. Mungkin seluruh subscriber Dapan ini pada tahu betapa bahagianya mereka yang pulang Basamo yang disponsori oleh Pak Prabowo bahasanya gitu kan. Betapa senangnya mereka bisa berlebaran, bisa bahari rayo dengan keluarga mereka di kampung halaman. Dengan adanya koordinator per wilayah. Namun pada tahun 2025 ini, yang tahun lalu mereka berucap terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Bang Andre Rosiade, terima kasih, rasanya dipastikan tahun ini kayaknya ucapan itu suram. Program Pulang Basamo Iko adalah program dari Bapak Andre Rosiade, disponsori oleh Bapak Prabowo Subianto. Saya Bidan Miti, senang sekali dapat tiket gratis dari Pak Prabowo. Terima kasih ke Pak Prabowo. Terima kasih atas kebaikannya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Yes. Pak Andre Rosiade. Yes. Terima kasih untuk Pak Prabowo, Pak Andre. Terima kasih kepada Bapak Lepi, Ketua Panitia Pelaksana. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Prabowo, Bapak Andre Rosiade. Dan terima kasih juga untuk para koordinator dari Kota Depok. Tapi tiket habis. Nah itu, jadi suram tapi tiket kita habis. Sebut nama aja nih, Andre Rosiade itu kemana-mana dia berbicara bahwa pada tahun 2025 ini akan ada alokasi bus sebanyak 250 bus atau terjadi penambahan 50 bus pada tahun yang lalu. Namun sistem menurut mereka diperbaiki. Yang aneh dan sangat anehnya itu baik pada batch 1 ataupun batch 2, bahasanya gelombang 1 ataupun gelombang 2 pemberangkatan itu hampir seluruh wilayah, baik wilayah Bogor, wilayah Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, termasuk Jakarta Pusat sendiri, itu bertanya dan mengeluh pada petugas-petugas yang tahun lalu, kami nggak dapat bagian Pak, baru 2 jam dibuka, baru 2 jam, bahasanya tuh full bucket semuanya. Artinya tuh mereka tidak, jangankan berharap untuk booking, untuk masuk dan login aja mereka pada nggak bisa. Kemana itu dan siapa itu yang booking? Menurut Razul gimana itu? Ini sangat ironis sekali. Yang bertanya ke saya, ini ada chatnya nih, mungkin bukan satuan tapi puluhan, mungkin ratusan. Yang bertanya ke saya, boleh ditayangin 1-2 ya? 1-2 boleh. Ya. Yang bertanya ke saya itu adalah mahasiswa. Aneh bin ajaib, kalau mahasiswa sendiri login ataupun membooking tidak dapat kuota. Apalagi masyarakat biasa yang notabene-nya itu mereka bekerja di perantauan sebagai, maaf nih, sebagai ojol, sebagai pedagang. Udah dipastikan mungkin masih banyak yang gagap teknologi lah ya. Nah, mana mungkin dengan waktu 2 jam ini siaran ini mungkin akan banyak responnya dari para pendengar, khususnya subscriber dari Mulifa Channel, bahwasanya ini merinding nih, bahwasanya tuh mereka betul-betul berharap, mereka betul-betul menginginkan kebaikan yang ada di tahun lalu terulang, kebaikan itu di Lebaran tahun ini. Tapi betapa kecewanya mereka, betapa sedihnya mereka. Jangankan untuk melihat orang pulang, mereka pengen berpartisipasi dengan cara login, dengan cara yang sudah aturan yang sudah ditata tuh mereka nggak bisa. Sedih.
gitu. Dan saya mencoba menjawab kesedihan mereka itu, tapi semampunya saya. Dan itu pun juga ada kontribusi dari Mulifah. Ya kita, kenapa kita membawa Dazul, kenapa kita nggak langsung ngajak ke Andre Rosiade, karena apa tahu para pejabat IKM ya kan, kita ngobrol. Nah, kenapa ke Dazul? Karena Dazul dan kita ini kita dari istilahnya meletakkan diri kita dari bawah. Iya. Ya kan? Iya. Sebagai orang yang tahu tentang bagaimana keresahan di bawah ini. Tapi kalau kita langsung wawancara sama orang-orang yang di atas-atas yang perangkat-perangkat sana itu, ya pasti pembelaannya berbeda lagi kan. Betul. Sebenarnya kalau berbicara pulang Basamo gratis atau pulang Basamo 2024 ataupun pulang Basamo 2025 memang tidak bisa dikaitkan dengan IKM. Tapi seluruh mereka peserta ataupun pengurus dan pelaksana itu memang adalah mereka, sebagian besar itu adalah Petugasnya itu anggota IKM. Iya. Nah, ada dari orang-orang biasa bertanya ke saya begini, Bang, jangan-jangan ini kuota ini kita nggak dapat, sudah dibagi-bagi ke seluruh DPD IKM. Iya. Saya bilang nggak mungkin. Nggak mungkin, dan saya juga tahu itu nggak mungkin gitu kan. Tapi kan orang di luar boleh dong berasumsi. Boleh berasumsi gitu kan. Kenapa? Karena di sini ada pengharapan bahwasanya mereka pengen berlebaran di kampung pada tahun 2025, tapi betapa kecewanya mereka yang apa namanya, keinginan mereka untuk membooking aja nggak bisa. Betapa kita sangat-sangat mengerti dengan kalau misalnya dijual ke DPD IKM masing-masing, itu yang ngomong itu pasti bagian dari DPD juga dong, kan gitu. Ya, ini kan kalau semua orang kan berasumsi boleh ya. Saya pastikan itu tidak terjadi. Tapi yang saya sangat kecewa yang sangat dalam itulah terhadap sistem yang dibentuk sama Andre Rosiade di tahun 2025 ini. Kenapa demikian? Beliau mungkin menginginkan sistem yang bagus, sistem yang hebat, sistem yang cerdas untuk menanggulangi terjadinya percaloan. Justru kalau memang dalam 2 jam saja sudah dinyatakan full bucket ataupun tidak bisa orang login dari begitu pertama buka, berarti sudah ada perjokian di sini. Siapa yang bermain? Siapa yang memesan dan siapa yang mendapatkan? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Sebegitu lincahnya ya, kuota 2 jam langsung ludes 250 mobil ya. Kita bayangkan satu bus itu isinya 40 penumpang. Iya. Kali 250. Artinya itu sangat-sangat membantu para perantau ini yang notabene-nya itu saya tahu banget. Ada mahasiswa di sini, ada pedagang di sini. Ada yang kesulitan ekonomi lah. Yang kesulitan ekonomi, yang mana mereka daripada di kampung Babuatangi lebih rancak di rantau susah-susah, tidak nampak dengan kampung kan. Tapi di saat hari raya, di saat hari lebaran itu, sampai mereka di perantauan, mereka tetap ingin pulang kampung, Pan. Mereka tetap pulang kampung. Nah, dengan adanya beberapa bulan yang lalu mereka dengar insya Allah mobil akan ditambah dan seterusnya. Tapi begitu mereka masuk dan login tidak bisa, bayangkan betapa sedih dan betapa kecewanya mereka orang awak tersebut. Itu menurut Dazul gimana itu fenomena itu terjadi karena memang ada perjokian atau ini menurut asumsi Dazul aja deh? Kalau saya memang tidak berani berasumsi, tapi yang jelas-jelas yang sama-sama terlihat di depan mata kita semua adalah bahwasanya dari seluruh peserta yang ikut di tahun lalu, banyak yang menjapri saya itu bahwa mereka menyatakan kok nggak bisa, kemana, siapa, gitu kan. Malah dari beberapa orang itu beranggapan jangan-jangan panitia ini bermain, jangan-jangan jadi gini. Di sini juga panitia harus bisa klarifikasi dong, kalau nggak makin terpuruk aja nih. Gitu nah, kan? ini nama kita makin terpuruk. Gitu. Betul gitu. Saya berharap sebenarnya khususnya untuk di tahun lalu itu saya punya banyak video di sini. Terima kasih Pak Prabowo Subianto, terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Prabowo. Ingat, tahun itu Pak Prabowo belum dilantik. Iya. Tahun kemarin itu, gitu. Dan begitu bahagia, begitu senangnya mereka mendapatkan walaupun ibaratnya tiket gratis tersebut. Tapi begitu Pak Prabowo sudah jadi presiden, bukannya enak, tapi kenapa dipersulit? Ini Bang Andre Rosiade ya harus bisa menjelaskan hal ini kepada masyarakat luas. Saya minta. Tapi mungkin Pak Andre nggak juga begitu salah karena dia penggagas, mungkin di bawahnya juga kan banyak yang tahun 2024 atau 2023 dulu ada juga yang tidak bisa dijelaskan pitih memitihnya kan. Yes. Itu di bawah itu kan
banyak yang bermain juga ini otak-otak picik. Pak Andre-nya mungkin penggagas dan dia mungkin benar melakukan, tapi dia tidak mengetahui bahwa ini melakukan apa kan gitu. Di sini sebenarnya secara keseluruhan, secara cover ataupun secara dalamnya, seorang Andre Rosiade sudah sangat benar. Sudah sangat is oke. Mereka bekerja, mereka memberikan manfaat untuk masyarakat Iya. luas. Tapi bekerja itu kan tidak cukup mendorong dari awal, mesti dari hulu ke hilir. Mengawasi, ya. Iya, dari hulu ke hilir. Apakah sistem yang akan didorong ini betul-betul bisa meringankan, betul-betul bisa membantu? Itu juga menjadi sebuah terobosan gitu kan. Saya sendiri sekitar 3 bulan yang lalu itu sudah berbicara juga dengan orangnya Pak Andre sendiri. Itu saya sebut nama sini, namanya Pak Reza, termasuk juga Ketua DPW IKM DKI, Pak Leti, Pak Braditi Molovi. Sudah saya bilang ini sistem ini tetap berjalan paralel, online-nya tetap dijalankan, tapi kepanitiaan dan seterusnya itu tetap tidak bisa kita lepaskan, karena bagaimanapun juga orang Minang yang ada di perantauan ini belum seutuhnya tuh cakap teknologi atau mahir gitu kan. Di sini sangat ironis, masa 2 jam Online ya. online, Pendaftaran online ya. full boket semuanya. Nggak bisa pendaftaran manual online. Iya, betul. Tidak ada pendaftaran manual. Mungkin tujuannya Andre Rosiade bagus di sini gitu kan, agar menutup kebocoran-kebocoran. Tapi bayangkan di sini kita perlu menjaga betapa kearifan lokal dan seterusnya itu menjadi sebuah sebuah dorongan yang betul-betul suara langsung lebih enak didengar daripada suara online. Betul nggak? Gitu. Ya, ini malah online itu berpotensi menyimpang gitu, karena gampang aja kan, nggak diboket atas nama ini kan bisa dirubah kapan saja nama itu nantinya. Kalau udah dicatat kan nggak bisa gitu. Iya, sebenarnya program yang dijalankan di tahun 2024 kemarin itu sudah bagus. Seorang Andre Rosiade bisa berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua DPD IKM. Kita berbicara IKM ya. Bisa berbicara, bantu Andre begini-begini sebagai perpanjangan komunikasi positif gitu kan. Namun begitu tahun ini hal ini dilakukan semuanya secara online, dan online-nya pun siapa yang memesan, siapa yang melakukan, entah siluman, entah dan seterusnya, kita nggak tahu. Ini menjadikan sebuah komunikasi yang cacat sampai ke bawah. Itu ngeblunder yang terjadi pada tahun 2025 sekarang. Terus bagaimana menurut Dazul solusi yang bisa diambil untuk supaya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mau pulang kampung yang nggak kebagian tiket ini bisa tetap pulang gitu? Menurut Dazul gimana? Menurut saya adalah tetap lakukan apa yang sudah dijadikan dari tahun lalu. Sistem bisa kita perketat dan seterusnya. Memang kadang-kadang kan orang itu kan bisa aja saat ini dia mau melakukan bookingan. Terus kemudian pada momen tertentu mungkin dia mendapat tumpangan atau gagal. Dan kita kan namanya kearifan lokal Minang, Badun Sana atau tolong menolong itu kan bagian dari kearifan lokal kita gitu kan. Harusnya itu tidak menjadi sebuah sebuah kepahitan, sebuah ancaman juga, karena intinya yang perlu yang kita perhatikan adalah bagaimana kita berbuat baik, bagaimana berbuat baik kita itu bisa dimanfaatkan oleh khalayak masyarakat, mau kalangan cendekiawan, mau kalangan gaptek, mau kalangan orang-orang yang hebat secara teknologi bisa merasakan program-program positif yang dilakukan oleh Pak Andre Rosiade tersebut. Gitu. Ini untuk membenahinya sampai pulang Basamu. Ini pulang Basamu udah selesai apa gimana? Udah berangkat atau gimana? Hari ini kan sekarang Gelombang berapa? Baik pada hari ini tuh kalau bicara tanggal sekarang itu di 7 Maret ya, hari ini ya, 7 Maret ini, baik gelombang 1 ataupun gelombang 2 tuh belum pada berangkat secara jadwal. Namun kan verifikasinya pada beberapa hari yang belakangan ini kan harusnya ada di Tamrin City. Kita kan nggak tahu apakah yang melakukan verifikasi itu betul-betul valid sesuai. Orang bisa aja online dia mahasiswa di Makassar, nanti berangkat dari Jakarta. Bagaimana dia melakukan verifikasi di Tamrin City? Dia mahasiswa di Jogja. Tahun lalu itu banyak loh mahasiswa dari Bandung, Jogja, yang mana mereka melakukan booking, tapi ada petugas yang melakukan verifikasi, gitu. Nah, sekarang bayangkan, mereka mahasiswa di Jogja, mahasiswa di Bandung, kemarin itu mereka melakukan booking online, namun diharuskan verifikasi ke Tamrin City. Halo, di mana letak membantunya? Gitu kira-kira gitu. Sekarang ini? Iya, sekarang ini. Jadi verifikasinya tuh dilakukan di Tamrin City. Gitu, oleh tetap verifikasi ya? Tetap verifikasi. Nah, saya nggak tahu nih apakah verifikasi itu valid atau tidak, karena
tim yang melakukan verifikasi itu adalah tim-tim yang sudah ditunjuk oleh internalnya mereka sendiri, gitu. Ini Ya, atas dia pulang bersama sekarang ini atas nama siapa sih ini? kalau Partai atau gimana? kalau kita berbicarakan ini, seorang anggota dewan, ini bukan atas nama IKM, ini bukan atas nama organisasi, dan ini juga bukan atas nama, mungkin karena Andre Rosadi adalah kader sebuah partai yang berkuasa saat ini, ya kita juga tidak bisa membawa salah satu dorongan dari mana. Yang pasti, seorang anggota dewan yang bekerja di pusat pemerintahan, artinya tuh dia pun memiliki tunjangan pokok pikiran, dia memiliki tunjangan yang lain, dan ini kan dia cukup bersurat kepada BUMN. Di sini ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada Bank BNI, ada Pertamina gitu kan, yang bisa saling support. Artinya itu kan yang mana kita sama-sama tahu bahwasannya program ini adalah program bagian dari baktinya seorang Andre Rosiade terhadap program kerjanya dia. Apapun caranya dia, dari manapun dia mendapatkan itu, masyarakat tinggal menikmatikan itu kan. Nah, tapi begitu barang ini dihidangkan ke masyarakat, jangan lakukan mempersulit ataupun menguntungkan kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu. Atau jangan pernah berikan sama sekali kalau memang mau memberikan, tapi mempersulit ya. Betul. Sekarang gini, anak kecil, kamu mau permen? Iya. Kasih. Kita ajak warung. Yuk kita beli permen. Kemudian ini permen ini belum boleh dimakan, kita kantongin. Betapa kecewanya itu anak kecil. Gitu. Kasih tebak-tebakan dulu. Kasih tebak-tebakan dulu gitu kan. Dalam hati kurang ngajar juga nih orang. Sebenarnya seorang Andre Rosiade baik, tapi kita nggak tahu apa motivasi dan dorongan yang ada. Karena dia bukan orang sembarangan, dia orang pintar, orang cerdas. Tapi kan kita nggak tahu seperti apa yang ada di bawahnya gitu ya. Dorongan lingkupnya ya. Di lingkupnya dia gitu. Di circle-nya lah gitu. Ya, saya harap circle-nya Andre bisa mendengar hal ini untuk menjadi sebuah perhatian bahwasanya perantau-perantau Minang ataupun orang Awak yang ada di perantauan Jabodetabek itu sangat banyak yang tidak mendapatkan dengan adanya sistem pendaftaran online ini. Gitu. Ingat, mereka adalah orang-orang yang susah, yang membutuhkan. Yang bisa mendaftar online itu adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang memiliki kecakapan komunikasi secara digital. Kasihan, orang yang membutuhkan tidak dapat di sini. Gitu. Ini perlu dipertimbangkan lagi. Ya, dia kadang-kadang pejabat ini kan dia nggak bisa mendengarkan karena dia mencari masalah, tapi yang ada di genggamannya handphone dia sendiri itu ajudannya yang megang. Nah, itu masalahnya, dia nggak megang sendiri gitu. Yang dulunya dia megang handphone sendiri, sekarang ajudannya, asistennya. Akhirnya seolah-olah orang-orang kayak kita ini yang dulunya sangat diperlukan bagi mereka, sekarang ini udah nggak penting lagi ya kan. Nah, akhirnya dia ketinggalan info. Ya itulah gunanya tuh. Kadang-kadang seorang orang-orang hebat, orang-orang besar itu adalah memperhatikan hal-hal yang kecil. Iya. Orang-orang besar selalu memperhatikan orang kecil. Begitu juga, begitu orang hebat hanya mendengar satu bisikan orang terdekat dia mengabaikan bisikan-bisikan yang penting, yang sangat kompeten, itu sangat berbahaya untuk kedepannya. Itu perlu menjadi sebuah pertimbangan juga. Dituntut kebijaksanaan di situ lagi. Betul. Gitu. Oke Dazul, bagaimana kira-kira sama Dazul untuk kedepannya mungkin tentang Pulang Bersama ini? Kedepannya harapan saya adalah sebagai salah satu perantau Minang, yaitu apapun kondisi dan situasinya, kita berharap tetap seluruh perantau Minang di Jabodetabek khususnya sampai ke Bandung Raya dan seterusnya tetap solid dan kompak. Gitu. Dapat ataupun tidak dapat, hal ini tidak menjadikan kebencian ataupun tidak suka atau menyukai seseorang. Itu pesan dari saya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Ini yang satu lagi yang paling penting, berhentilah untuk mengolah-olah, berhentilah untuk mengada-ada. Kalau memang ada, adakan. Kalau memang tiada, bilang tidak ada. Jangan suka mengambil nama, jangan suka mengambil aksi. Hiduplah padanya, gitu. Lebih baik makan ubi tapi nyata daripada makan roti hanya di dalam mimpi. Itu yang terpenting. Nyatakan iya itu iya, tidak itu tidak. Jangan kita selalu menjadi orang yang bimbang. Minang ini sudah banyak menjadi orang yang bimbang. Ini sayangnya nih. Apalagi orang-orang yang memangku jabatan sekarang. Oke, mudah-mudahan ini bisa berubah. Saya hanya netral, saya tidak peduli. Saya tidak punya kepentingan dengan siapapun. Seperti biasanya, saya hanya berharap majulah Minangkabau,
Majulah Majulah Indonesia. Bersama saya Devan Mulifa dan Zulkarnain Lefran. di Mulifa Channel. Assalamualaikum Mulifa warahmatullahi wabarakatuh.